Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba belajar lagi tentang TV LED LG 32 inci LS3110. Nah, ini kasusnya adalah backlight. Nah, ini kita belum tahu apakah lampu LED-nya yang rusak atau invertingnya yang bermasalah. Nah, jadi kaitan inverting dengan backlight itu adalah satu kesatuan. Rusak lampu itu juga menjadi bagian dari rangkaian inverting ini. Rangkaian backlight. Nah, di sini awal kita melakukan pemeriksaan adalah amankan dulu alat ukur kita, jangan sampai korslet seperti ini dipasang, karena kalau pada saat ukur bagian ini besinya menyentuh ke komponen-komponen lain bisa menyebabkan korsleting. Lalu kita coba ukur. Bagaimana cara kita mengukur? Kita cukup melihat pada panel PCB-nya itu biasanya tertulis informasi-informasi tentang rangkaian ini, seperti informasi tegangan. Nah, di sini kita amatin pada bagian ini tertulis ada tegangan-tegangan dari pin konektor ini. Tegangan konektor ini berasal dari power supply. Supaya dialirkan kemari. Nah, pada keterangan ini tertulis pin 1 ada tulisan 1 di sini sampai 14, itu ada tegangan-tegangannya. Di sini kita cek dulu pertama bagian screen-nya apakah ada tegangan. Arahkan akumeter pada 200 ohm karena tegangan yang diukur nanti melebihi dari 20 ohm. Nah, kita coba cek pada screen, hati-hati. Kita nyalakan. Nah, di sini di screen tidak putus, ada tegangan 25 volt dari sumber power supply. Lalu kita cek pin 1, pin 2 hingga pin 5, tertulis pada keterangan ini adalah tegangan 25 volt. Nah, kita cek jangan sampai korslet. Ada 2, ada 3 juga ada. Ada, oke. Kemudian 4 ada 26, 25, 26, 5 ada. Lalu keterangan berikutnya di sini adalah ground 6 ground. Artinya tadi sumber inputnya ada 25 volt untuk rangkaian backlight. Lalu kita langsung saja yang ada tegangan 14. 2,5 ada posisinya menyala TV kita. Kemudian sebelahnya 13. Nah, ini ada tegangan semuanya. Nah, ini menandakan bahwa dari power supply-nya tidak ada masalah. Lalu kita lanjutkan ke pengukuran bagian outputnya. Nah, biasanya kalau ada masalah komponen pada bagian-bagian ini, tegangan di sini juga akan ngedrop. Nah, kalau ngedrop kita harus mundur memeriksa power supply-nya dengan cara ini dibuka lalu kita ukur. Jika tegangan pada sumber inputnya ada, berarti ada masalah short circuit atau kerusakan komponen di sini di bagian blok ini. Nah, lalu kita ukur tegangan yang lebih mudah, yaitu pada bagian power supply-nya. Ini tegangannya berdasarkan dari kapasitor ini adalah tertulis di sini
47 mikro 200 volt, maka di sini tegangannya pasti lebih besar daripada 100. Kita ukur. Nah, ini ada, kita lihat tegangannya. Oke, berarti kapasitor ini tinggal apakah kering atau tidak kering. Lalu kita ukur berapa tegangan untuk backlight. Nah, biasanya ini tegangannya kita ukur positif satu kabel ke ground. Nah, ini satu kabel ini kita posisikan ke ground. Yang lain juga tadi kita satu kabel kita ukur ke ground. Oke, tegangan kapasitornya ada. Ini pastinya suara ini pasti ada kalau ada sinyal, ada siaran. Lalu kita tadi ngukur rangkaian backlight-nya. Nah, rangkaian ke dalam ini ada LED LED. Jumlahnya saya belum tahu berapa. Nah, bisa jadi 4 baris atau 3 baris. Bahkan TV sekarang itu ada yang 2 baris. Nah, kita ukur ada tulisan P out di sini. Kita ukur. Nah, ini harusnya posisi tegangan seperti ini turun terus, maka ada drop tegangan seperti protect. Nah, ini normalnya adalah di atas 50 volt, standby-nya 25 atau 26 volt. Nah, ini permasalahannya. Nah, setelah itu kita belum memeriksa komponen-komponen. Nanti kalau sudah ada masalah baru kita periksa, kita coba kita lepas backlight-nya. Nah, ini backlight, kabel backlight. Nah, ini saya lepas supaya tidak ada beban. Lalu lampu LED-nya tidak terpasang tegangan. Kita ukur lagi tegangan pada output untuk lampu LED. Nah, ini 80 turun terus. Nah, ini normal artinya. Normal. Nanti turun ini sampai 26 sesuai dengan tegangan, karena ketika dipasang baru berfungsi rangkaian ini. Kalau tidak terpasang maka rangkaian ini tidak berfungsi. Kita tunggu turunnya berapa. Nah, tetap di 26 volt. Nah, ini artinya ada masalah, kemungkinan besar itu pada backlight lampunya ada yang putus. Bisa jadi 1-2 buah yang putus menyebabkan tidak berfungsinya lampu karena dipasang secara seri. Saya tidak tahu kenapa dipasang seri. Padahal kalau dipasang paralel, jika putus satu, paling hanya ada hitam di bagian kurang terang, artinya di layar gambarnya pada bagian yang putus itu. Untuk mendapatkan menganalisa kerusakan. Tetapi karena lampunya dipasang seri, yaitu plus minus, banyak lampu itu, maka dibutuhkan tegangan di sini lebih besar untuk menyalakan keseluruhan lampu dengan tegangan utamanya 3 volt, lampu LED ini atau 6 volt, maka 3 volt dikali dengan jumlah lampu. Makanya tegangan tadi waktu kita ukur besarnya mencapai 80-an, bahkan tadi 100 volt. Nah, kalau sudah begini, langkah selanjutnya adalah kita harus bongkar TV ini untuk melihat, mengecek lampu backlight-nya. Harusnya kalau ada metode yang lebih simpel, kalau kita punya tegangan untuk mengecek lampu LED dengan tegangan tadi, switching, maka kita bisa mengukur melalui jalur ini untuk memastikan lampu di dalam mati atau tidak. Karena kalau satu lampu tadi mati kan, jadi kalau hanya satu lampu yang sudah rusak, maka semua lampu mati. Kalau kita ukur nanti tidak nyala dengan memberi tegangan, maka sudah pasti rusak bagian lampunya. Tapi karena alat invertingnya tidak ada,
kita untuk mengukurnya nggak ada, maka kita harus bongkar untuk mengecek satu persatu. Dikhawatirkan kalau kita membuat alatnya sembarangan ketika kita ukur, kelebihan tegangan menyebabkan led di dalam bisa putus, padahal tadinya tidak putus, ada permasalahan lain yang ada di bagian inverting. Semoga ada manfaatnya. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Sekedar sharing menentukan titik-titik poin yang harus kita ukur dalam menganalisa rangkaian backlight inverting. Assalamualaikum.